Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Fareza selaku Ketua Kelompok 3 Keterampilan Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Okta Sarina. Yang kedua, Asmawati. Yang ketiga, Dini Learista. Yang keempat, Sela Zuliana. Yang kelima, Muhammad Aditya Fareza. Yang keenam, Nur Azizah Purnamasari. Yang ketujuh, Reski Anilia. Yang kedelapan, Tasya Putri Syaharani. Dan yang kesembilan, Marati Setianingrum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami berdua akan membacakan doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani Shohiro. Amin. Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Amin. Perkenalkan, nama saya Asmawati, NIM 2019-143491 dari kelas 4M Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya dari kelompok 3 Kepramukaan dengan dosen pengampu Hendra Wijaya MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan keterampilan emosional. Keterampilan emosional ialah keterampilan menata dan menguasai emosi, sehingga yang bersangkutan dapat menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil tindakan. Seperti contoh sebagai berikut. Itulah saja contoh dari sabar. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa seseorang yang dimilikinya. Sabar dalam menghadapi mereka saat proses mengajar. Kesabaran akan membuat adik kita merasa nyaman dalam belajar. Tidak saja merasa nyaman, kesabaran juga akan membuat adik kita mempunyai waktu yang cukup untuk lebih bisa memahami pelajaran yang dihadapinya. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dini Learista, NIM 2019-143-493, kelas 4M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di dalam keterampilan kepramukaan terdapat 7 keterampilan. Yang pertama, keterampilan spiritual. Yang kedua, keterampilan emosional. Yang ketiga, keterampilan manajerial. Yang keempat, keterampilan fisik. Yang kelima, keterampilan mengenal alam. Yang keenam, keterampilan sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keterampilan intelektual. Baiklah, di sini saya mengambil keterampilan kepramukaan, yaitu keterampilan manajerial. Di sini saya ingin mengadakan rapat kepengurusan kegiatan perkemahan siswa-siswi SD Negeri 40 Palembang. Saya di sini sebagai pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan kepengurusan perkemahan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekanku sekalian, mengingat dan meninjau kegiatan minggu depan, pada hari Sabtu dan Minggu, kita akan mengadakan kegiatan perkemahan. Saya, Dini Learista, selaku Ketua Pelaksanaan, akan mengadakan rapat atau diskusi kepada rekan-rekan sekalian agar kegiatan perkemahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kegiatan pelaksanaan, saya selaku Ketua Pelaksanaan ingin mengatur jalannya kegiatan perkemahan dengan membagikan struktur nama-nama kepengurusan kegiatan perkemahan. Yang pertama, saya akan menunjuk Sela Zuliana sebagai Wakil Ketua Pelaksanaan. Yang kedua, kepengurusan kegiatan perkemahan Grup 1, Koordinator Pembina atau Grup 1 yaitu Tasya Putri Saharani, Wakil Pembina Grup 1, Okta Sarina, Bendahara Cindy Anissa. Dan grup yang kedua, koordinator atau pembina grup 2 yaitu ketuanya Lady Alfi Kurnia, wakil ketua pembina grup 2 yaitu Kirana Salsabila dan bendahara Penny Parera. Baiklah, berikut lampiran dari nama-nama kepengurusan. Bisa kalian lihat? Itu nama-nama kepengurusan yang saya bagikan untuk mengurus kegiatan perkemahan kita pada hari Sabtu dan Minggu. Baiklah rekan-rekanku sekalian, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Cukup. Kalau tidak ada, saya tutup rapat kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kegiatan perkemahan kita berjalan dengan lancar dan baik. Saya tutup rapat kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Sela Zuliana, NIM 2019-143499, kelas 4M, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Saya dari kelompok 3 Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana, Agama Magister Pendidikan Islam. Nah, saya akan menjelaskan tentang keterampilan fisik dan cara mempraktekannya. Keterampilan fisik itu sendiri ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Di dalam keterampilan fisik itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tali temali, yang kedua ada memahami peta, kompas dan cara menggunakannya, yang ketiga ada isyarat dan sandi, yang keempat ada menaksir tinggi, lebar dan kecepatan arus, yang kelima ada pioneering, dan yang keenam ada olahraga dan keterampilan mengemudi. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan salah satu dari 6 bagian tadi, yaitu isyarat dan sandi. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, saya akan mempraktekkan tentang sandi Helen Keller atau biasa kita kenal dengan sandi isyarat. Sandi Helen Keller itu sendiri adalah cara berkomunikasi untuk para tunarungu atau tunawicara dalam kepramukaan, di mana berita yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang digunakan menjadi huruf dan angka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itulah
Sandy Helen Keller. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari kata pramuka. P R A M U K A. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan fisik, yaitu Sandy Helen Keller atau isyarat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan penyampaian materi, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan salam pramuka. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fareza, NIM 2019-143511. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Indra Wijaya dalam mata kuliah pendidikan kepramukaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai keterampilan dalam kepramukaan. Keterampilan saya maksud di sini adalah keterampilan dalam mengenal alam. Sebelum kita masuk ke dalam isi materinya, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan adalah keterampilan yang didapat anggota pramuka dalam mengikuti serangkaian kegiatan kepramukaan. Keterampilan ini dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan menghadapi rintangan dalam berbagai hal. Keterampilan mengenal alam ialah keterampilan mengenal alam berupa mengenal hewan, tumbuhan, alam, atau pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di belakang saya ini adalah salah satu contoh keterampilan alam dalam mengenal tanaman. Di belakang saya ini adalah terdapat pohon bambu. Fungsi dari pohon bambu ini adalah yang pertama, sebagai sumber oksigen. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pengganti kayu atau besi sebagai penopang bangunan. Yang ketiga, dapat dibuat menjadi tangga, jembatan, atau lain sebagainya. Yang keempat, dapat dibuat menjadi bahan kerajinan seperti kursi, meja, alat musik, wuwu, atau alat penangkap ikan tradisional, dan lain-lain. Yang kelima, dapat dibuat menjadi perkakas rumah tangga. Dan yang keenam, dapat menjadi bahan baku membuat rumah seperti pagar rumah, pengganti genteng, atau atap, atau geribik. Ini adalah merupakan contoh dari bambu. Bambu ini dapat digunakan seorang anggota pramuka dalam berbagai hal, seperti membuat tandu atau mendirikan tenda dengan mengandalkan bambu sebagai tiang penyangga utama. Baiklah, mungkin itu saja materi dapat saya sampaikan mengenai kegiatan kepramukaan mengenal alam. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Hai, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Pernamasari, NIM 2019-143516 dari kelas 4M, Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Kali ini saya akan membuat video tentang keterampilan sosial dan akan memberikan contoh tentang keterampilan sosial guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Jadi, keterampilan sosial adalah keterampilan-keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu keterampilan berkomunikasi. Nah, di dalam keterampilan berkomunikasi tadi terdapat keterampilan berkomunikasi interpersonal, yaitu keterampilan bertegur sapa yang baik dan keterampilan memberi saran dan kritik yang baik. Contoh selanjutnya yaitu keterampilan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan.
personal tentang keterampilan bertegur sapa yang baik dan memberi kritik yang baik. Sebaiknya kalau kita melakukan aktivitas di luar ruangan, kita harus memakai masker, Mbak, karena kita harus mentaati protokol kesehatan. Gimana? Iya. Mbaknya ada? Nggak ada. Dulu ya. Silahkan. Dipakai ya, Mbak. Ya udah kalau gitu berhubung udah mau buka puasa, saya langsung pamit aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, setelah memberi kritik, maka contoh video yang sudah kita lihat tadi merupakan contoh video memberi saran yang baik. Tadi merupakan contoh video tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, tadi contohnya menjelaskan tentang kita menolong orang yang sedang cedera dengan cara yang baik, membantunya, kemudian kita menolongnya membawakan pulang ke rumahnya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Nama saya Reski Anilia, NIM 2019143517 dari kelas 4M, Program Studi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas permainan game yang merupakan pengasahan dalam otak tentang pramuka intelektual. Permainan game adalah salah satu materi pramuka yang menggunakan panca indera untuk meningkatkan kecerdasan pemikiran atau otak kita, meningkatkan daya pikir, kecepatan bereaksi atau mengambil kesimpulan, sekaligus kecepatan daya tangkap. Permainan game sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Baden-Powell dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boys. Nah, pada kali ini kita akan membahas dan memainkan permainan game menggunakan kopi, sirup, susu, rubik, ketumbar dan sahang, gantungan baju, dan sebuah nampan. Permainan game sendiri terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama itu game penglihatan, game penciuman, game pendengaran, game perasa, game peraba, dan game kombinasi. Game penglihatan itu dapat kita contohkan dengan mana yang merupakan kopi dan mana yang merupakan sirup. Kita dapat melihatnya dengan jelas bahwa ini merupakan sirup dan ini merupakan kopi. Yang kedua, game pendengaran. Game pendengaran dapat kita bedakan dengan cara seperti ini. Ini merupakan nampan dan nampan akan kita jatuhkan. Dan kita akan menggoyangkan wadah, dengarkan bunyi dari kita menggoyangkan wadah ketumbar ini berbeda. Kita dapat membedakannya mana yang suara nampan jatuh dan mana yang suara ketumbar digoyangkan. Dan itu merupakan game pendengaran karena kita dapat membedakan suaranya. Yang ketiga, game penciuman. Kita dapat membedakan mana susu dan mana sirup dengan cara kita mencium aromanya.
kita dapat membedakannya bahwa ini adalah aroma susu dan ini merupakan aroma sirup karena perbedaan dari baunya. 4 itu adalah kim perasa. Kita dapat membedakan rasa dari sirup dan kopi dengan cara kita mencobanya. Bukankah rasanya berbeda jika kita sudah mencobanya karena lidah kita dapat membedakan rasanya. Yang kelima, kim peraba. Kim peraba adalah contohnya kita dapat memejamkan mata kita dan kita dapat meraba antara nampan dan gantungan baju. Dengan kita meraba dan mengetahui bagaimana bentuknya, kita dapat membedakan kalau ini merupakan gantungan baju dan ini merupakan nampan. 6, kim kombinasi. Di sini kita memiliki ketumbar dan juga merica. Nah, kita akan menggabungkan ketumbar dan juga merica. Nah, kita tidak dapat lagi membedakan mana yang merupakan ketumbar dan mana yang merupakan merica. Tapi di sini kita dapat membedakannya lagi jika kita mengecapnya. Itulah penjelasan dari saya tentang keenam kim dalam kepramukaan. Terima kasih. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Syaharani, NIM 2019-143521 dari kelas 4M Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, selaku pembina dan dosen mata kuliah kepramukaan yang telah memberi tugas ini kepada kami. Di dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan terdapat 7 bagian, yang salah satunya yang akan saya bahas hari ini yaitu keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam terbagi atas keterampilan mengenal kabut, keterampilan mengenal matahari, keterampilan mengenal binatang, dan yang terakhir keterampilan mengenal tanaman. Di sini saya akan memaparkan tentang keterampilan mengenal tanaman. Yang pertama, di dalam video ini, daun tanaman yang dimakan oleh ulat berarti tidak beracun, sehingga bisa dimakan pula oleh manusia. Di dalam video ini, daun tanaman tersebut bolong-bolong, artinya tanaman tersebut telah dimakan oleh ulat. Yang kedua, daun-daunan yang berwarna merah bisa ditumbuk dan dijadikan untuk obat luka, seperti di dalam video ini. Saya mengambil daun tanaman yang berwarna merah dan saya tumbuk untuk dijadikan sebagai obat luka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman-tanaman obat. Tanaman-tanaman obat banyak sekali jenisnya, diantaranya ada jahe, ada kunyit, ada kencur, dan ada lidah buaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengolah minuman jahe. Jahe dapat dimanfaatkan untuk meredakan sakit kepala, sakit perut, dan juga terdapat banyak manfaat lainnya. Berikut cara membuat minuman jahe. Pertama, siapkan jahe, lalu kupas jahe hingga bersih. Kemudian, cuci dengan air. Selanjutnya, potong jahe hingga kecil-kecil seperti ini. Jika sudah, tuangkan air ke dalam panci dan masukkan potongan jahe ke dalam air. Lalu, tambahkan gula dan diaduk. Tambahkan juga gula merah dan diaduk. Selanjutnya, aduk sampai mendidih dan menimbulkan aroma jahe. Minuman jahe siap disajikan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Mareti Setiani Nurul, NIM 2019-143522 dari kelas 4M. Dosen pembina Hendra Wijaya. Baiklah, di sini
saya akan mempraktekkan tentang keterampilan sosial yang berupa keterampilan dapur umum. Di sini saya akan memasak sop ceker. Baiklah, di sini saya akan memasak sop ceker. Bahan-bahannya itu terdiri dari ceker, bumbu halus, terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan merica. Terus ada wortel, kentang, brokoli, daun bawang. Selanjutnya kita akan tumis bumbu halusnya tadi. Sebelum minyaknya panas, kita masukin dulu wortel sama kentangnya biar lembut. Kita tumis bumbu halus. Kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis ke dalam rebusan wortel sama kentang. Kita masukkan cekernya. Setelah itu kita masukkan penyedap rasa seperti masako, garam. Daun bawangnya biar menarik. Itulah hasil penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 3 tentang berbagai macam keterampilan kepramukaan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.